Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Rapimnas Golkar saat ini, kita langsung bergabung dengan reporter Adisti Larasati. Ya, Adisti, seperti apa jalannya Rapimnas saat ini, Adisti? Apakah sudah ada keputusan kemana arah koalisi Golkar? Ya, Eliza, sekitar pukul 4 sore tadi Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri sudah menutup Rapimnas ke-6 Partai Golkar yang memang dihadiri seluruh peserta Rapimnas, diantaranya adalah DPP, DPD dan juga Ormas Partai Golkar. Dalam Rapimnas hari ini yang memang sudah direncanakan sejak sebelumnya, ada beberapa keputusan atau hasil yang didapatkan dari Rapimnas. Diantaranya adalah tetap seluruh peserta Rapimnas telah masih memandatkan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden yang memang tokoh yang diusung dari Partai Golkar dalam Pilpres mendatang. Sementara itu, untuk masalah terkait dengan arah koalisi, kemana koalisi Partai Golkar akan berkoalisi, tentu saja seluruh peserta Rapimnas menyerahkan penuh mandat arah koalisi Golkar kepada Abu Rizal Bakri sepenuhnya. Seperti yang kita ketahui, Golkar sendiri kini masih belum menentukan arah koalisinya akan berkoalisi dengan partai mana. Secara yang seperti yang disebutkan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri dalam konferensi persnya setelah Rapimnas sore tadi, Abu Rizal Bakri mengatakan bahwa ada 3 opsi Golkar akan berkoalisi. Opsi pertama adalah kemungkinan Golkar akan berkoalisi kepada poros PDI Perjuangan yang mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden, ataukah Golkar akan mengarah koalisi kepada Partai Gerindra yang memang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden, ataukah membuat atau melaksanakan poros baru yaitu Golkar dengan Demokrat yang mengusung Pramono Idi sebagai calon wakil presiden. Hingga selesai Rapimnas Partai Golkar ini, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri belum memutuskan Golkar akan berkoalisi dengan partai mana. Dan selain itu, Partai Golkar juga masih memandatkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri adalah tokoh yang memang didukung sebagai capres ataupun cawapres dari Partai Golkar. Iya, Eliza. Ya, Adisti, terkait dengan pencapresan ARB, lalu apakah ini Rapimnas juga membicarakan terkait dengan itu? Ya, Eliza, sesuai dengan informasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, memang bahwa seluruh peserta rapat Rapimnas masih memutuskan atau menyerahkan mandat pencapresan ARB, masih menyerahkan mandat calon presiden ataupun nantinya akan menjadi calon wakil presiden kepada Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Namun ada sedikit yang menarik terkait dengan keputusan mengenai pencapresan dan juga cawapres dari Partai Golkar. Partai Golkar memberikan keleluasaan terhadap tokoh-tokoh Partai Golkar yang nantinya dipinang oleh partai politik lainnya sebagai calon wakil presiden, namun Partai Golkar tidak mendukung tokoh-tokoh Partai Golkar ini jika nantinya akan dicalonkan sebagai wakil presiden dari partai politik manapun. Untuk itu konsekuensinya adalah bagi tokoh-tokoh partai politik dari Partai Golkar yang nantinya akan dipinang oleh partai politik lainnya sebagai calon wakil presiden, ia harus menanggalkan keanggotaannya dalam tubuh Partai Golkar. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tokoh Partai Golkar yang memang disebut-sebut tengah melakukan komunikasi politik sebagai calon wakil presiden. Adalah Akbar Tanjung, Yusuf Kala, dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Rapimnas ke-6 Partai Golkar dari Jakarta Convention Center. Kembali ke Eliza. Baik, terima kasih Adisti Larasati. Adisti Larasati melaporkan langsung dari lokasi Rapimnas Jakarta.